Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya, parabotan dapur, parabot rumah tangga ya, parabotan dapur, parabot rumah tangga ya, parabot. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua hadir. Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir. Ada juga daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat. Cepat selesai masalah sambutan yang parampiade itu, sekarang muncul lagi para tokoh, para ulama, para ustadz dan lain sebagainya. Ini menurut kalian, ini Gibran yang wapres kita ini memang pura-pura salah, pura-pura bodoh, apa memang salah beneran? Silahkan teman-teman jawab menurut versi kalian ya setelah nonton video ini. Ini kalian bisa lihat ya video yang sekarang jadi trending, jadi pembahasan para cendekiawan, jadi pembahasan para pengamat, para ilmuwan. Karena yang ngomong ini bukan orang sembarangan di jabatannya, teman-teman, yaitu wapres loh. Wapres yang baru terpilih, yang sudah mengeluarkan uang sekian triliun di Pilpres kemarin, teman-teman ya. Ini nggak sedikit uang yang keluar. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah
membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat luar biasa sekali tadi pidato Gibran, ya, Wapres kita, dan kemudian beberapa penyampaian cuplikan video sebelumnya yang saya anggap luar biasa, ya, dari para yang lainnya. Kalau dari Pak Wapres kita mungkin kurang apresiasi lah kita berikan itu ya. Tapi it's okay lah, udah bagus ya, sekelas wakil presiden sudah berani tampil berpidato walaupun ya agak sedikit ya gimana ya, saya agak kurang enak juga menyebutkan gitu ya. Tapi oke lah, teman-teman juga tadi sudah mendengarkan bagaimana penyampaian dari Gibran selaku wakil presiden kita, ya, Pak Gibran yang terhormat ya. Dan kalau kita melihat pidato tersebut, bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana sudut pandang Anda, ya pasti teman-teman punya penilaian terkait hal yang disampaikan oleh Gibran. Nah, bagi saya sejauh ini sepanjang sejarah, menurut saya kalau seperti yang kita lihat pada cuplikan video sebelumnya, Gibran itu kayak nggak wakil presiden gitu loh. Kayak marwah sebagai wakil presiden itu kayak nggak ada gitu ya. Tidak berwibawa sama sekali kalau kita melihat seperti yang ada di video sebelumnya. Saya nggak tahu video itu editan apa emang begitu realitanya, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat videonya ya seperti itu. Sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai wakil presiden, sebagai RI2 di bangsa ini. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman lihatlah pada videonya tadi. Belum ada sepanjang sejarah wakil presiden yang seperti itu. Diketawain pada saat berpidato. Ya, diketawain coba. Jadi bahan ketawaan. Jadi bahan lelucon, bahan candaan. Itu sekelas Wapres loh yang berdiri di sana. Kenapa orang-orang ketawa? Ya itu tadi, kayak Wapres itu semacam dipermainkan, diolok-olok gitu ya. Diketawain. Jadi dilucu-lucuin. Ya, pidato para tadi juga menyebutkan olimpiade ini dan lain sebagainya, agak kurang sedikit tahu dalam menyebutkan tata bahasa itu menurut saya. Apalagi itu sudah membaca, masa udah baca tapi belepotan juga kan, agak-agak lain juga nih ya. Jadi banyak yang menyebutkan ya Gibran ini kayak semacam beban berat juga bagi Pak Prabowo gitu ya. Sama juga kemarin seperti peresmian kuil Buddha tuh kalau nggak salah tuh. Pak Prabowo menyuruh Pak Hasim, adiknya ya, petinggi Partai Gerindra, untuk peresmian itu. Gibran sebagai wakil gak ada. Harusnya kalau Pak Prabowo berhalangan, kurang enak badan, butuh istirahat atau capek gitu ya, atau kurang sehat, ya harus Gibran dong sebagai wakil. Kenapa coba Pak Hasim yang disuruh? Apa karena hari libur Gibran nggak mau diutus ke sana? Atau bagaimana? Atau memang kurang percaya untuk Gibran pergi ke sana? Nah, ini kan sesuatu hal yang penuh dengan tanda tanya. Tapi oke lah teman-teman ya, mungkin sebagian kita menganggap ya Gibran itu seperti ini seperti itu. Dan sebagian lagi para pendukungnya yang fanatik menyebutkan Gibran itu layak sebagai wakil presiden, punya wibawa, punya kemampuan lebih daripada anak-anak muda yang lainnya, mempresentasi anak-anak muda dan seterusnya. Apalagi waktu kemarin teman-teman, waktu saya berpikir pada saat putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah aturan, merubah undang-undang untuk Gibran maju berkontestasi pada Pilpres 2024 kemarin, saya beranggapan Gibran ini, wah ternyata kayaknya ini suhu nih kayaknya nih, the best nih kayaknya nih, sampai-sampai dirubah aturan hanya untuk Gibran. Tahu-taunya pada saat seperti ini kita melihat kayak gimana gitu ya,
Apalagi pada saat kita mendengar Gibran menyampaikan ke Pak Prabowo pada saat itu, tenang Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kayak seolah-olah dari pemain-pemain tersebut, tanpa Gibran Pak Prabowo nggak bakal maju jadi capres, nggak bakal menang di pilpres. Ini agak lain juga nih menurut saya nih. Ya buktikan dong, jangan sampai sia-siakan kemarahan rakyat, ya, yang rakyat sudah menghujat, ya, cuitan-cuitan pedas, ya, membuli dan seterusnya. Tunjukkan bahwa saya itu bisa, gitu ya. Kalau seperti ini, ya masyarakat makin makin aktif menyoroti dan menilai, oh ternyata ini belum layak, ini nih akibat karbitan, akibat dipaksa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang menjadi sebuah hal yang perlu dievaluasi ke depannya. Nah kalau saya melihat berbagai penyampaian teman-teman kita, coba kita perhatikan nih. Astaga, selama ada wapres ini yang paling memalukan. Memang Oon jadi wapres. Terlalu banyak yang akan dikenang dalam sejarah. Bagaimana rusaknya NKRI dibuat Mulyono termaksud mewariskan pemimpin dari darah dagingnya sendiri yang tidak punya kompetensi, wibawa dan akhlak buat NKRI tercinta. Dengan cara KKN, dengan berbagai oknum institusi negara yang seharusnya berdiri di atas kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Astagfirullah, orang Oon kok bisa jadi pejabat, malu-maluin Pak Prabowo saja. Masih cengengesan jadi wapres, gak cocok, malah bikin malu. Mahal-mahal kali gaji orang berotak kosong, memalukan dan menyedihkan sekali bangsa ini. Apakah orang cerdas sebanyak ini tidak ada yang mampu merubah keadaan ini? Inilah wakil yang tidak banyak bicara apalagi bekerja, ya. Gak salah orang bilang pelangap-pelongo, lihat caranya bicara kayak nggak tamat sekolah. Ganti segera sebelum bapaknya beserta antek-anteknya memang mengkudeta Presiden Prabowo. Menurut saya orang berkelas kayak wapres ya memang koplak gitu ya. Bersyukur aku tidak memilihnya karena saya cerdas, tidak ikut-ikutan, tidak bisa sogok dengan apapun. Akan lebih baik diganti juga wapres. Tidak perlu mencari orang pintar di luar pendukung. Di dalam pendukung pun pasti ada seabrek, ya. Itu akibat kebanyakan minum asal sulfat, makanya jadi Oon. Pasti Indonesia akan jadi negara maju di bawah wakil presiden kita ini. Ada yang setuju? Jadi malu saya pendukungnya, jadi ikut dosa juga ya saya milih dia, ya Allah, ampunilah saya, amin. Uang masih anak-anak ya. Indonesia sudah kehabisan stok orang cerdas. Ya, ajur ya. Ternak yang bagian 58% pada kemana? Apa sembunyi karena malu? Wapres termuda keren, ganteng, pandai. Harusnya ceramahnya di Afrika. Kasihan deh, kenapa sebelum onnya nggak jelas dulu bicara yang baik. Kasihan buang-buang gaji capres. Manakah 58% nggak malu punya wapres seperti ini, bisanya ngomong luar biasa-biasa doang. Dari sekian juta rakyat Indonesia, orang kalau nggak senang yang dilakukan baik, diperlakukan serba salah di mata pembencinya. Sampai Steve pun tidak akan sadar ya. Inilah pemimpin yang kalian pilih. Ya. Aduh, kayak nggak sarjana ribet ngomong wakil dan nadu toh. Ya. Kayak agak gimana gitu kalau kita dengarkan dia pidato tadi pada cuplikan video sebelumnya, kayak apa gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita lihat lagi. Gibran memang tidak berkualitas, jadi sejarah memalukan bangsa Indonesia. Isan Akundoe wakil Koyongono is ya. Apa nggak malu tuh pidato seorang wapres jadi bahan lawakan? Ganti lagi Pak Presiden, malu-maluin. Biarkan semuanya Tuhan membuka aibnya Gibran. Tetap semangat Mas Gibran, semoga Indonesia lebih mantap. Para memalukan punya wapres Gibran. Doktor, Prof, Insinyur banyak tapi wapresnya stupid forever banget. Parah Indonesia.
Makan aja itu yang disuguhkan Prabowo walaupun rasanya pahit, yang penting gua jadi presiden. Hilang kadar nasionalisme saya ketika melihat pemimpin seperti ini. Orang seperti ini kok bisa jadi wapres? Bagusan juga pidato ketua RT. Fufufafa harus dimakjulkan karena tidak ada kapasitas jadi seorang wapres. Omon opo tolele, mending tidur dulu, nanti kalau sudah waktunya makan biar dibangunkan. Gak kepalang malu, baiknya mundur sebelum dipaksa. Ketahuilah orang yang kamu benci, kamu fitnah, kamu hujat, kamu ejek akan dimuliakan, ya. Ganti aja Pak Prabowo wakil presiden, bicara di hadapan orang banyak aja nggak becus, apalagi bekerja untuk negara. Jadi banyak sekali sebetulnya masih komentar-komentar teman-teman kita ini, tetapi mungkin itu saja teman-teman saya sampaikan. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.